Dan pemirsa, duka mendalam atas wafatnya Komisaris Metro TV dan Gubernur ABN Partai Nasdem IGK Manila. Kalangan militer, birokrasi, politik, dan dunia olahraga serta negeri ini kehilangan sosok Mayor Jenderal Purnawirawan yang dikenal disiplin dan penuh pengabdian ini. Sebagai Gubernur Akademi Bela Negara ABN Partai Nasdem, I Gusti Kompiang Manila menutup pengabdiannya di panggung nasional dengan dedikasi yang tak pernah surut. Hingga menjelang akhir hayatnya, tokoh bersuara tegas dan berkomitmen tinggi ini masih dipercaya mengasuh kader-kader muda bangsa agar memiliki disiplin, nasionalisme, dan karakter kepemimpinan yang kuat. Nama IGK Manila selalu identik dengan kedisiplinan militer yang berpadu dengan keteladanan sipil, menjadikannya tokoh perekat antara dunia pertahanan dan dunia pendidikan. Bagaimana pendidikan kader Partai Nasdem yang dilakukan oleh ABN? Kami sudah serahkan semua. Waktunya singkat, tapi nanti bisa dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Harapan-harapan mereka dan harapan kami dari ABN sudah saling memberikan informasi waktu pertemuan tadi. Waktunya sangat singkat, tapi menyenangkan dan bermanfaat. IGK Manila wafat pada Senin pagi di Rumah Sakit Bunda, Jakarta. Pengabdiannya untuk negeri sepanjang hayatnya hingga menghembuskan nafas terakhir tutup usia 83 tahun. Majen TNI Purnawirawan IGK Manila telah lama menorehkan jejak penting dalam birokrasi sipil. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan Republik Indonesia pada masa Menteri Alwi Dahlan hingga Yunus Yusfia tahun 98 hingga 2000. Pada masa transisi reformasi itu, IGK Manila memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas komunikasi publik dan merawat kredibilitas institusi pemerintah di tengah tekanan demokratisasi dan kebebasan pers. Pada masa itu pula, IGK Manila membantu berdirinya stasiun Metro TV sebagai TV berita pertama di Indonesia yang didirikan Surya Paloh. Jauh sebelumnya, ia dikenal luas sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri STPDN pada periode 1995 hingga 1998. Di lembaga pencetak birokrat ini, IGK Manila menanamkan kultur kedisiplinan dan integritas yang hingga kini masih dikenal sebagai fondasi karakter alumni STPDN atau sekarang IPDN. Banyak pejabat publik saat ini yang menilai kepemimpinan IGK Manila di STPDN sebagai salah satu masa terbaik dalam sejarah pendidikan kader pemerintahan. Lahir di Singaraja, Bali, 8 Juli 1942, IGK Manila merupakan perwira pertama lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1964 dari Korps Polisi Militer. Ia termasuk di antara 15 perwira remaja pertama yang langsung ditempa dalam berbagai operasi militer besar, termasuk Operasi Penumpasan G30 SPKI 1965, Operasi Dwi Kora 1966, dan kontingen Garuda 7 di Timur Tengah. Berbagai penugasan itu membentuk pribadi yang tegas, berani, dan loyal terhadap negara. Dalam perjalanan karir militernya, IGK Manila pernah dipercaya memegang sejumlah posisi strategis, antara lain Kapomdam 4 Sriwijaya dan Komandan Pusdik Polisi Militer 1985, Wadan Puspom TNI 1988, hingga staf ahli Panglima ABRI 1993. Saat dinas di militer, kedisiplinan IGK Manila dipercaya untuk menjaga Presiden pertama RI Proklamator Soekarno. Kita lihat kan ada pecinya, bajunya gagah kayak begini kan, ada bintang apa itu tanda jasa. Bertiga bilang dia Bung Karno nih presiden kita. Tapi saya bilang kalau ada apa-apa 7 aku tembakan orang, 1 buat saya. Man itu kan banyak demo kami, KAPI gitu kan. Nah, waktu saya 10 hari itu sih nggak ada yang masuk situ kan. Tapi kalau ada yang masuk nyerang si Bung, 7 pakai orang, 1 buat saya. Kalau sini aja mesti lewat sudah kan. Selama pengabdiannya untuk negeri, IGK Manila dianugerahi berbagai penghargaan negara, termasuk Satya Lancana Kesetiaan, Satya Lancana Soroja, dan Bintang Yuda Dharma sebagai pengakuan atas dedikasi dan keberanian selama bertugas. Nama IGK Manila juga tercatat dalam dunia olahraga nasional. Ia dikenal sebagai Bapak Wushu Indonesia dan pernah membawa tim nasional sepak bola Indonesia meraih emas SEA Games 1991. Ia juga menjadi manajer Persija Jakarta serta mengantarkan Bandung Raya menjuarai Liga Indonesia 1996.
Pengabdiannya di berbagai cabang olahraga selalu ditandai dengan semangat kebangsaan dan sportivitas. Kepergiannya pada 18 Agustus 2025, tepat sehari setelah HUT ke-80 RI di usia 83 tahun meninggalkan duka mendalam di kalangan militer, birokrasi, politik, dan dunia olahraga. Sosok berjanggut tebal ini bukan sekedar seorang perwira tinggi TNI, tetapi juga pendidik, negarawan, dan pembina generasi muda. Seluruh capaian hidupnya mencerminkan satu hal utama, pengabdian total kepada bangsa dan negara dari medan operasi, ruang kuliah, hingga arena olahraga. IGK Manila, jasamu akan selalu dikenang dan teladan bagi kemajuan bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.